Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tika Amalia dari IFCS 1 dengan NIM 19110161. Di sini saya akan mempresentasikan CRUD yang telah saya buat. Oke, yang pertama kalian itu harus aktifkan exam PP-nya. Seperti ini. Yang diaktifkan itu hanya Apache dan MySQL-nya saja. Sini saya udah mengklik start dua-duanya, jadi ini udah otomatis nyala gitu dua-duanya. Lalu setelah itu kalian buka di sini saya pakai Google Chrome. Google Chrome-nya dibuka, tinggal diketikkan aja ya localhost, nama database-nya. Nah ini saya udah buka sih. Sini tinggal diketikkan localhost, nanti keluar yang database yang sudah dibuat gitu. Di sini database saya Azlu by Lia, sama kayak kemarin. Sini saya ada satu tabel namanya tabel konsumen. Nah, oke. Di sini kan saya udah bikin tabel nih, namanya tabel konsumen, dan baru ada satu di sini nama konsumennya. Nah, di sini yang saya akan presentasikan adalah cara membuat tabel. Bukan membuat sih. Di sini saya akan menampilkan gimana sih caranya membuat database yang saling berkaitan gitu. Sini kan saya ada database-nya, di sini ada konsumen kan, terus di dalamnya ada ID, nama, alamat, produk, dan resellernya siapa gitu. Nah, saya membuat codingannya itu di Sublime Text 3. Ini saya udah buka. Nah, di sini codingannya yang pertama itu saya buka yang pertama itu yang harus dibuat adalah index.php gitu. Biar apa? Biar kalian bisa membuka ke halaman yang ini. Gitu. Terus yang kedua itu sini deh saya akan jelasin dulu index.php itu isinya apa aja. Di sini kan ada tuh tulisannya halaman data konsumen. Ini untuk membuat judul yang ada di halaman ini. Tuh, yang kedua untuk edit text-nya sih, ini untuk tampilannya di sini saya ada ya di body. Teksnya apa, ketebalan gimana, color-nya gimana gitu. Terus di sini kan ada nomor, ID, nama, alamat, produk, reseller, dan opsi gitu. Nah, semua yang ada di sini itu berkaitan sama isi database yang telah saya buat. Di sini yang di konsumen ini ada ID, nama, alamat, produk, dan reseller. Tuh. Kebanyakan sih di indeks PHP itu untuk apa ya? Memanggil yang akan ditampilkan di si database ini gitu. Kayak hurufnya apa, teksnya mau disimpan di mana gitu. Yang kedua itu koneksi.php. Jadi kalau misalkan kita nggak bikin koneksi.php, si halaman ini tuh nggak akan bisa di proses gitu. Jadi kalau misalkan kita mau ngeeksekusi nih index.php-nya, tinggal diketikkan aja di sini. Contohnya kayak gini, localhost CRUD Azlu ini
database yang saya. Terus tinggal dipanggil foldernya index.php gitu. Setelah itu untuk koneksi ya. Kalau misalnya kita nggak bikin koneksi itu, ya kita nggak akan bisa nge-explore ini ya gitu, halaman websitenya. Di sini codingannya ya. Localhost root. Di sini kalau misalkan ada password, ya ketikkan di sini. Kalau misalkan emang nggak ada, ya udah nggak usah pakai password. Azulbaylia. Azulbaylia ini database yang udah saya buat. Ini yang di sini namanya Azulbaylia. Gitu. Terus kalau misalkan ada yang salah nih dari salah satu, misalkan kita ketikkan apa gitu ya. Terus kalau misalkan dikoneksiin, di sini bakal gagal terhubung. Nah, kayak gini jadinya kalau misalkan si ini tuh tidak sesuai dengan nama database yang dibuat sebelumnya gitu. Makanya di sini tuh harus betul namanya. Seperti itu biar bisa dikoneksikan. Seperti itu, setelah koneksi itu form input. Nah, di sini kan ada tambah data nih. Nah, tambah data ini codingannya seperti ini. Sini kan ada ya, ID, nama, alamat, produk, reseller, dan simpan. Biar kita bisa, ya saya coba sini dulu tambah data. Di sini nih misalkan, tadi di data konsumennya, di sini cuma dari kode doang ya, berarti saya mau coba ini ID-nya yang 1 namanya misalkan wifi. Seperti ini, alamatnya misalkan di Kopo. Jangan Kopo deh, Cicahem. Nah, biasanya sih si wifi ini tuh mesen produk apa? Misalkan dia tuh biasanya mesen krim malam gitu. Tinggal dimasukkan, dia biasanya beli di reseller mana gitu. Sekarang dia biasa beli di Unbeauty. Ini udah kayak gitu, ini kan ada button simpan. Nah, button simpan ini codingannya seperti ini. Tipenya submit, namanya itu simpan, namanya simpan. Nanti biar nge-input ke data konsumen. Simpan. Oke, misalkan yang ketiga, tadi yang belum ada yang ketiga. Yang ketiga, misalkan nama saya deh, Kak. Alamatnya Soreang. Produk yang biasa saya beli itu krim malam misalkan. Krim malam udah ya, krim siang. Krim siang. Saya biasa beli di Maila Beauty misalkan. Tinggal diklik simpan. Kalau misalkan berhasil, di sini ada tombol berhasil. Gitu. Dan kayak gitu, kita ke data konsumen. Nah, di sini kan ada ya 3. Udah ada. Jadi form input ini untuk menginput data konsumen yang akan kita input. Itu siapa aja yang beli kayak gitu. Nah, misalkan di sini ada kekeliruan nih. Vika itu biasanya bukan beli di reseller Maila karena reseller Maila itu misalkan terlalu jauh gitu dari si konsumen Vika itu. Bisa diedit, biasanya tuh misalkan si Vika itu resellernya Lia Beauties misalkan, tinggal diedit aja. Nah, di sini saya ada nih codingan form editnya, saya udah bikin. Nah, di sini seperti ini. Pakai href ya, biar bisa ngelink gitu, biar bisa ngelink ketika kita klik edit, dia ngelink ke file yang akan diedit gitu. Misalkan yang ini yang salah ya, yang ketiga. Tinggal diedit, misalkan dia biasa beli di Lia Beauties. Nah, di sini ada simpan edit. Ada button simpan edit. Tinggal diklik,
Nanti di sini ada tulisannya berhasil diedit, berarti data yang tadi itu udah berhasil diedit. Kita kembali lagi ke data konsumen. Nah, ini udah ganti ya. Nah, saya di sini mau menampilkan juga delete.php. Delete ini di sini ada hapus ya. Kalau misalkan kita nggak bikin codingannya, ini tuh nggak akan berfungsi gitu. Jadi kalau misalkan kita pengen ada opsi nih nampilin hapus, jadi kita juga harus melampirkan juga codingan delete-nya. Di sini koneksi.php ya dipanggil lagi saling berkaitan dengan koneksi. Ya kalau misalkan nggak pakai koneksi, ya nggak akan koneksi gitu kan. Di sini ada delete from konsumen. Konsumen ini ya database-nya, database yang telah saya buat tadi dari Azlu Beauty, namanya konsumen. Udah kayak gitu nih, saya coba delete wifi. Saya hapus, langsung hapus karena ini tuh bukan href yang bisa ngelink langsung. Jadi codingan delete ini langsung eksekusi delete. Udah semua, ada tulisannya data kosong. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.